Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, di sini dengan kami berdua, pertama nama saya Muhammad Cicep Saputra. Saya dengan rekan Lukman Trikaya Badi. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan yang pertama yaitu landasan hukum PUU. Yang pertama, Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang NKRI tahun 1945 merupakan sebuah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, di sini ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat ada Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sini ada definisi PUU, yaitu peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentukkan atas ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di sini ada jenis-jenis dan hierarki PUU, yaitu pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jenis peraturan perundang-undangan lainnya mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan undang-undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Yang pertama itu ada tingkat pertama Undang-Undang NKRI tahun 1945. Yang kedua ada TAP MPR. Yang ketiga ada undang-undang atau Perpu. Yang ketiga ada peraturan pemerintah. Yang keempat ada peraturan presiden. Yang kelima ada perda provinsi. Yang keenam ada perda kabupaten atau kota. Yang terakhir ada perdes. Selanjutnya perencanaan pembentukan peraturan perundang-undang. Perencanaan pembentukan program legislasi nasional, prongsun peraturan pemerintah, prongsun peraturan presiden, prolegga provinsi, prolegga kabupaten atau kota. PUU lainnya yang merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. Selanjutnya yaitu tujuan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu memberikan gambaran kebutuhan atau skala prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu memberikan gambaran atau substansi materi yang akan diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu menghilangkan atau meminimalisir tumpang tindih atau pemborosan peraturan perundang-undangan, yang mana ini sering terjadi sebelum-sebelumnya dan sekarang mulai dirapikan ya.
Yang terakhir yaitu adalah memberikan acuan waktu dan sumber daya. Selanjutnya yaitu peraturan daerah dalam sistem hukum nasional. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi serta tugas pembantuan yang sifatnya merupakan penjelasan teknis dari undang-undang atau peraturan yang sudah disusun di nasional. Yang kedua yaitu sistem hukum nasional adalah suatu sistem yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lainnya dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Yang ketiga yaitu asas pembentukan materi muatan peraturan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini adalah titik akomodatif dari peraturan daerah, yaitu gimana sih dia bisa mengelola masyarakatnya masing-masing tetapi tetap setia kepada NKRI dan tidak melawan aturan yang di atasnya. Yang selanjutnya yaitu Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan atau kesusilaan. Selanjutnya yaitu urgensi Perda. Pentingnya peraturan daerah itu apa sih? Penyusunan Prolegda, program legislasi daerah, itu tidak sekedar hanya menjadi daftar keinginan pembentukan peraturan daerah dari pemerintah dan DPRD, akan tetapi harus sinergis dengan sistem hukum nasional, rencana pembangunan daerah, dan merupakan solusi atas kebutuhan hukum masyarakat. Jadi ini sebagai dasar hukum untuk masyarakat suatu daerah yang membutuhkan. Ada di daerah lain tidak membutuhkan, tapi di daerah tersebut membutuhkan perda tersebut. Jadi agar tidak melawan hukum atau tidak menyalahi aturan yang ada, ataupun dia harus dicari dengan dasar hukumnya, maka bisa dibuat perda itu. Jadi sekian dari kami tentang perencanaan pembentukan perundang-undangan baik nasional maupun daerah. Jadi peraturan perundang-undangan ini disusun antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jika di daerah dan Pemda setempat. Jika di tingkat kabupaten itu berarti bupati. Kalau di tingkat provinsi berarti DPRD provinsi dengan gubernur. Nah, kalau di tingkat nasional itu DPR, DPD, dan presiden. Itu jadi membentuk peraturan perundang-undangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.